Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adapun yang melarang dikritisi hadisnya oleh Imam Bukhari, guru Imam Bukhari, Imam Muhammad Al-Baihaqi, Abu Zur'a dan Imam Ibnu Hajar dari deretan ulama-ulama hadis itu menganggap lemah pandangan itu. Ada yang kami anggap penting juga karena sebagian kaum muslimin tradisi-tradisi bid'ah dan syirik menjelang dan sesudah Ramadan masih banyak di Indonesia, Pak. Ya. Jadi kalau dirinci ini banyak. Termasuk misalnya penting kita pahami bahwa ziarah kubur itu bagus, Pak. Jadi saya ulangi, ziarah kubur itu bagus, tapi tidak ada kaitannya dengan masa Ramadan. Tidak pernah Rasulullah membatasi ziarah kubur dengan Ramadan. Kapan saja ziarah kubur itu silakan. Kalau memang itu momentumnya dan di situ ada kesempatan, ya silakan. Ya. Adapun fenomena seperti rekreasi menjelang Ramadan, karena banyak saya lihat sebagian kaum muslimin itu semakin mau masuk Ramadan semakin stres dan pucat, takut, akhirnya mencari minggu tenang atas nama minggu terakhir. Ya, saya kira ini juga tidak ada dasarnya. Adapun kebiasaan menyembelih, ya istilahnya menyembelih ayam, silakan, itu duniawi, itu menyembelih ayam itu duniawi. Tapi kalau diniatkan untuk pocik bola, khusus orang-orang tua terdahulu, dan tidak boleh dimakan kalau belum dibaca-bacai, ini Pak butuh uji, diuji itu pendapat itu kalau ada begitu, karena saya kira berbuat baik kepada orang mendahului kita bukan dengan cara-cara begitu. Itu entar lain pokok. Kami tulis di sini ada 11 pokok yang penting diperhatikan sebagai bekal menuju Ramadan, Pak. Nanti ada khusus rinciannya di sini, termasuk bagaimana kita bergembira masuk Ramadan, ada ketenangan, ada kesenangan, memperbanyak taubat, memperbanyak doa. Ya, kita melakukan kegembiraan, ya, masuk Ramadan dengan diupdate ilmu kita, Pak, bagus. Update ilmu tentang Ramadan, nikmatnya Ramadan. Kalau perlu disegarkan kembali 10 pokok di puasa itu. Jadi syarat wajibnya, syarat sahnya, rukunnya, batalnya, sunnahnya, makruhnya, hal yang boleh, hal-hal adabnya, hikmah-hikmahnya, dan yang berkaitan khusus dengan puasa, khusus tentang hukum-hukum yang berkaitan itu butuh diupdate ulang supaya insyaallah kita tidak keliru dalam masuk itu. Kita memperbanyak doa, Pak, masuk bulan suci Ramadan, karena kita ini menemukan Ramadan sebuah rahmat, bukan karena kita hebat. Gampang sekali, Pak, Allah mengambil sesuatu yang di luar kemampuan kita, termasuk sehat kita hari ini. Mudah-mudahan Ramadan kita dapatkan karena bulan yang penuh dengan, ya, bulan emas, waktu emas. Inilah bulan penuh ampunan, bukan main nilainya, Pak, dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Semoga insyaallah kita dipertemukan itu. Ada kami tulis kesalahan itu, ya, kami tulis kesalahan 58 poin
dari kesalahan-kesalahan dalam Ramadan, mulai kesalahan sahur, kesalahan seperti imsak, kesalahan di sekitar berbuka, kesalahan yang berkaitan dengan salatnya. Ini kurang lebih 58 poin penting karena saling mengingatkan kita. Ada yang meremehkan seperti di awal dia sudah berniat memang 30 hari. Kurang benar Pak, karena Ramadan itu tidak mesti 30 hari. 1 bulan yang bagus. Masih banyak kaum muslimin yang berpatokan begitu masuk imsak sudah tidak boleh makan sama sekali. Dengan istilah imsak yang dipahami hari ini 10 menit menuju azan subuh. Sebenarnya 10 menit itu Pak masih bisa makan, masih bisa minum. Hanya waktu ikhtiyat saja, hati-hati saja. Tapi sebenarnya makan dan minumnya azannya yang membatasi, bukan imsaknya dengan pengertian selama ini. Ya, imsak itu artinya berpuasa atau menahan diri. Tapi imsak itu adalah bersamaan dengan waktu subuh Pak. Nah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haytul abyadu minal haytil aswadi minal fajar. Ya. Dan masih banyak kesalahan-kesalahan yang lain yang bisa. Ada kunci kiat mengisi Ramadan. Bagaimana kita bisa hargai itu waktu Pak? Demi menit itu kita usahakan berisi. Inilah nanti di fikih puasa ada 10 poin penting diingatkan poin-poinnya, mana masuk kelompoknya itu di fikih puasa. Pembagian puasa ya kan ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa haram. Ya, ini keutamaan puasa supaya kita lebih semangat. Ada kami tulis kalau tidak salah 18 program pokok di bulan Ramadan Pak. Mulai dari sahur kita sampai amalan kita sampai itikaf dan Idul Fitri, sampai Idul Fitri. Itu bagaimana kita sukses di 18 poin itu. Ya, supaya kita ini jangan melewati Ramadan tanpa jadwal, tanpa program. Kalau perlu bikinkan kita target-target utama di bulan Ramadan. Ini yang paling banyak hukum puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui. Kami 2 bagian karena fikihnya. Ya, ini penting kita jelas ini posisi musafir, posisi wanita hamil menyusui itu ya. Termasuk bagian fidyah, ya, fidyah yang benar menurut Quran dan Sunnah. Kami tulis 25 hadis palsu dan hadis bermasalah yang akrab sering dihadirkan oleh penceramah di bulan-bulan Ramadan. Ini penting dipahami bahwa ini hadis populer. Tapi kalau kita lihat asal usulnya itu hadis, ya ulama tidak akui. Nah, hadis itu Pak bukan kita, ada ahlinya. Seperti itu misalnya an-naumu lis-saim al-ibadah. Tidur bagi orang berpuasa itu ibadah. Ya, ini membuat malas orang. Tidak disuruh saja tidur Pak. Nah, luar biasa tidurnya. Apalagi kalau dibacakan memang hadis. Sayangnya hadis itu la aslalahu. Itu kalau hadis Pak la aslalahu lebih rendah dibanding hadis palsu. Kalau hadis palsu itu masih ada di kitab. Kalau la aslalahu memang tidak ada di kitab yang tulis. Cuma dipopulerkan saja. Ya. Kalau hadis palsu masih ada cuma ya tidak memenuhi kriteria. Kalau ini dipopulerkan tapi tidak diakui oleh ahli hadis.